Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Anak-anak ibu yang soleh dan juga anak-anak ibu yang soleha. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita hari ini pada bidang studi pendidikan agama Islam, kita akan membahas tentang masalah rukso. Tapi terlebih dahulu ibu akan menjelaskan apa itu rukso. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah kepemahaman kepada hamba dalam mengikuti pembelajaran dengan baik dan benar. Baik anak-anak ibu semua, pada pagi hari ini materi kita tentang rukso. Tujuan daripada rukso ini, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna rukso, dan melalui pembelajaran marketplace peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian peserta didik juga dapat membuat bagan atau tabel mengenai rukso dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Baik anak-anak ibu, apa itu rukso? Rukso menurut bahasa yaitu keringanan atau kelonggaran yang Allah berikan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan menurut istilah, rukso yaitu perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Sementara ketentuan daripada rukso itu sendiri yakni dengan rukso keinginan keringanan diperoleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada keadaan tertentu. Misalnya sedang dalam perjalanan di mana kita juga boleh sholat, boleh kita jamak. Kemudian rukso dapat memberikan pengecualian atau membolehkan di mana prinsip umum disebabkan karena keterpaksaan atau dalam keadaan darurat dan kebutuhan, misalnya makan bangkai karena kelaparan. Kemudian kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal. Jadi rukso itu tidak menggugurkan ya yang asalnya, tapi memberi keringanan. Maksudnya kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu. Baik anak-anak ibu, dalil bolehnya rukso di sini dijelaskan bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya dan mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Baik, hukum daripada rukso itu sendiri adalah al-ibahah, yakni artinya dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Baik, kita mulai lagi dari
Rukso itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, rukso yang mengandung ihtisan atau kebaikan. Kemudian rukso yang menggugurkan hukum atau azimah. Rukso yang mengandung azimah atau rukso dapat dipilih oleh seseorang. Misalnya, rukso dapat dipilih oleh seseorang apabila rukso yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan, ya. Kemudian rukso yang menggugurkan hukum azimah, misalnya hukum yang awalnya haram dapat menjadi halal karena ruksoh dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat. Misalnya memakan bangkai pada saat keadaan tertentu, misalnya di dalam hutan kita tersesat, kemudian kita tidak punya makanan yang akan kita makan. Jadi kita boleh memakan sesuatu yang diharamkan karena dalam keadaan darurat, ya. Kemudian penyebab dibolehkannya rukso, kita lihat tujuan rukso itu bukan untuk berlaku zalim, dosa, atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ringan, ya. Kemudian berada dalam kondisi darurat atau kebutuhan hajat, contohnya boleh tidak berpuasa jika kita dalam keadaan bepergian jauh, sedang sakit parah yang mengancam jiwanya, atau orang yang sedang dalam perjalanan musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang ditentukan. Kemudian rukso bagi orang jika tidak mampu menjalankannya, seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir atau sakit. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan dari rukso, ya. Tujuan dari rukso itu sendiri adalah menghilangkan kesulitan dan kesukaran dalam beribadah. Jadi memberikan pilihan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan kondisi yang sedang dialami. Kemudian tetap dapat menunaikan ibadah sehingga terbentuk ketaatan kepada Allah, dan kemudian terjaganya jiwa dan harta sebagai bentuk perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, rukso itu ada rukso di dalam sholat, dimana contoh rukso dalam sholat, ya, diperbolehkan sholat jamak atau qashar yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 81 km. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kita boleh menjamak atau mengqashar sholat kita. Kemudian rukso dalam puasa, misalnya musafir boleh mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian misalnya seseorang yang dalam sakit parah, jika masih ada harapan untuk sembuh maka harus mengganti puasa di hari lain. Kemudian jika tidak ada harapan untuk sembuh maka menggantinya dengan fidyah. Kemudian seseorang yang dalam keadaan lanjut usia, ya, boleh mengganti dengan fidyah, ya. Kemudian seorang wanita yang dalam keadaan nifas, ya, atau haid boleh mengganti puasa pada hari atau waktu setelah selesai nifas atau haidnya. Rukso dalam puasa, ya, misalnya ibu hamil, ibu yang menyusui
ya, yang khawatir terhadap kesehatannya atau kesehatan dirinya dan kesehatan bayinya apabila dia berpuasa, ya. Kemudian ibu hamil yang menyusui takut jika nanti dia menyusui akan berakibat kesehatan pada dirinya dan juga kesehatan kepada bayinya. Kemudian ibu hamil menyusui yang khawatir terhadap kesehatan bayinya jika tetap berpuasa boleh mengganti puasanya pada hari yang lain. Rukso dalam zakat. Nah, jadi rukso dalam zakat, waktu pembayaran zakat itu biasanya dilakukan pada awal Ramadan. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, bagi orang muslim, ya, yang tidak mampu untuk membayar zakat, ya, walaupun setiap muslim itu zakat merupakan kewajiban, di mana zakat itu berfungsi untuk membersihkan diri dari hartanya, ya. Kemudian selain memenuhi kewajiban, zakat juga merupakan perintah, ya, di mana dengan berzakat dapat mensucikan diri dan hartanya dari dosa. Kemudian selain itu zakat juga mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, misalnya fakir miskin, ya, dan kelompok-kelompok yang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian rukso zakat. Nah, bagaimana waktu rukso zakat? Waktu pembayaran zakat bisa dilakukan beberapa hari sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian zakat makanan pokok bisa diganti dengan uang. Penyerahan atau pembayaran zakat itu juga bisa diwakilkan. Sekarang kita masuk ke rukso dalam ibadah haji, ya, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa haji itu hanya wajib bagi orang yang mampu, ya. Jadi mampu di sini mampu dari segi biaya dan juga mampu dari segi fisiknya. Kemudian haji dilaksanakan hanya sekali selama seumur hidup. Jadi wajib haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Kemudian pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Misalnya ada wabah. Bagaimana cara melaksanakan ibadah haji? Boleh memilih, ya, misalnya tamatu, qiran atau ifrad, ya. Kemudian apa itu ifrad? Ifrad yaitu haji yang dikerjakan terlebih dahulu, ya. Kemudian tamatu, ya. Tamatu haji yang dikerjakan kemudian terlebih dahulu. Kemudian qiran yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan, ya. Jadi tamatu itu umroh dikerjakan lebih dahulu, kemudian haji, sedangkan qiran yaitu haji dan umroh dilaksanakan secara bersamaan. Bagaimana pelaksanaan ibadah haji? Boleh dikerjakan oleh orang lain, badal haji atau haji, kemudian pembayaran dam boleh digunakan dengan puasa, kemudian tidak bermalam di Mina, dan untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji melainkan wajib haji. Kita masuk lagi ke hikmah rukso, ya. Apa saja hikmah daripada rukso di sini? Pertama, jelas untuk mempermudah pelaksanaan syariat Islam, karena agama kita itu, agama Islam tidak menghendaki kesukaran. Kemudian pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku. Kemudian menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Sampai di sini materi kita pada hari ini.
Semoga kita mendapatkan pembelajaran dan pemahaman yang baik dan dapat menerima manfaat dari materi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.